Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, jamaah sekalian, kita bisa berjumpa kembali setelah sekian lama. Ada 2 bulan ya. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali masih di surat At-Taubah. Kita awali dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ayat 86, ya betul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza unzilat suratun an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih wajahidu ma'a rasulih ista'dzanaka ulul tawli minhum wa qalu dharna lakum ma'al qaidin. Radu bi ayyakunu ma'al khawalifi wa tubi'a ala qulubihim. وطبع
ولكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. Sampai ayat 90. Wa idza unzilat suratun, wa idza dan apabila unzilat diturunkan suratun satu surah. An bahwa artinya ayat itu, surat itu menyatakan aminu, berimanlah kalian billahi kepada Allah,
wajahidu, dan berjihadlah kalian ma'a rasulihi, bersama rasulnya. Nah, apabila turun ada surat ayat firman Allah yang menyatakan demikian, berimanlah kalian pada Allah, berjihadlah kalian bersama rasulnya, maka ista'dzanaka, maka meminta izin padamu. Ista'dzana itu meminta izin padamu siapa? Ulut tauli, orang-orang kaya yang memiliki kesanggupan. At-taul itu adalah ya yang memiliki kekayaan. Jadi orang-orang kaya minhum, di antara mereka akan meminta izin kepadamu, yaitu minta izin untuk tidak berjihad. Wa qalu, dan mereka mengatakan, dzarna nakum ma'al qa'idin, biarkan saja kami bersama orang-orang yang duduk, yaitu yang tinggal tidak ikut perang. Al-khawalib, al-qa'idin itu al-khawalib, yaitu kaum wanita dan orang-orang yang lemah yang memang tidak diperintahkan oleh syariat untuk ikut jihad karena mereka lemah. Jadi mereka rela bergabung bersama kelompok yang lemah itu, yang penting nggak ikut perang. Nah, siapa yang dibicarakan oleh ayat ini? Nah, ayat ini ya, pembicaraannya masih menjelaskan tentang keadaan orang-orang munafik. Jadi mazala siyaq fi kashfi auratil munafiqin. Jadi ayat ini pembicaraannya masih tentang membuka auratnya orang-orang munafik, wa bayani ahwalihim, serta menjelaskan keadaan mereka. Nah, jadi pembicaraan di surat At-Taubah itu hampir keseluruhannya menjelaskan tentang orang-orang munafik. Seperti apa karakter mereka, kita bisa lihat. Ya, salah satunya ini. Faqala ta'ala, maka Allah Ta'ala berfirman, wa idza unzilat surah, apabila diturunkan satu surat, ay qit'atun minal Qur'an, yaitu satu penggalan dari Al-Qur'an, ayatun au ayatun, satu ayat atau beberapa ayat yang turun, ya. Di mana yang dimaksud katanya ya as-surah itu at-ta'ifatun min ayatil Qur'an laha mabda'un au mukhtamun, satu kelompok dari ayat Quran yang ada permulaan dan ada akhirnya. Dan yang dimaksud dengan surat di sini adalah hadhis surah au ba'du ayatiha al-amirah bil jihadi wal iman. Yang dimaksud surat adalah surat At-Taubah atau ayat sebahagian ayatnya yang memerintahkan untuk berjihad dan beriman. Nah, apabila ada ayat yang memerintahkan mereka demikian, an aminu billahi wa jahidu ma'a rasulih, berimanlah kalian dan berjihadlah bersama rasulnya, ay ta'muru bil imani billahi wal jihadi ma'a rasulih, yaitu engkau perintahkan dengan ayat itu agar mereka beriman kepada Allah dan berjihad bersama rasulnya. Ista'dzanaka ulut tauli minhum minal munafiqin, maka orang-orang yang memiliki kekayaan. At-taul, kita lihat tafsirannya, at-taul itu adalah ista'dzanaka fil qu'ud, ya, wa takhallub anil jihad. Mereka meminta izin untuk duduk dan tidak ikut
perang, tidak ikut jihad, wahum ashabul qudrati 'alal jihad. Padahal mereka itu orang-orang yang memiliki kesanggupan untuk berjihad, lisihhati ajsamihim, karena tubuh mereka sehat, wa kasrati amwalihim, dan harta mereka juga banyak. Kalau emang punya kelemahan di fisik tapi harta punya, bisa nyumbang pejuang, ngasih untuk kebutuhan mereka, begitu. Nah ini mah tubuh kuat, harta punya, dia bisa jadikan itu hartanya sebagai bekal untuk jihadnya. Itu amal ajizah fa innahum ghairu ma'murina bil jihad. Adapun orang-orang yang lemah, maka mereka tidaklah diperintahkan untuk jihad. Nanti ada di ayat berikutnya kisah tentang seorang sahabat yang pincang, ya. Ada sahabat yang pincang itu, tetapi justru semangatnya mengalahkan mereka yang sehat. Justru dia mengatakan, saya justru ya Rasulullah, saya ingin kepincangan saya ini membawa saya ke surga. Padahal sudah diizinkan oleh Nabi tidak ikut perang, usah, tidak apa-apa, karena ya tidak ada dosa bagi orang yang memang punya kelemahan seperti itu untuk tidak ikut berjihad. Wa taul maknan al-gina wal qudrah al-maliyah. At-taul tadi, ulut taul, ya, at-taul secara makna adalah kekayaan serta kemampuan secara materi. Nah, jadi orang-orang yang punya kemampuan secara fisik dan mereka juga kuat dari sisi materi, justru mereka berat ketika diperintahkan untuk jihad. Nah, jadi ketika seruan jihad itu muncul, nah justru yang minta izin duluan siapa? Oh, ini konglomerat itu. Yang minta izin duluan. Oh, maaf nih saya sibuk gitu kali ya. Bahkan mereka rela bergabung bersama orang-orang yang lemah, kaum wanita, anak-anak. Jadi inilah karakter mereka, ya, karakter orang munafik, ya, karakter orang munafik. Tidak semua orang kaya munafik pastinya. Karena apa? Sayyidina Utsman kan juga orang kaya. Abdurrahman bin Auf orang kaya. Nah, tapi orang kaya yang munafik enggan dan berat untuk berjihad. Wa qalu, dan mereka mengatakan, zarna nakum ma'al qa'idin, biarkan saja kami berada bersama orang-orang yang duduk. Asalnya begitu, qa'id itu artinya orang-orang yang duduk, qa'id, ya, bukan yang mati. Qa'id. Jadi qa'idin itu orang-orang yang duduk, artinya al-mutakhallifin anil jihad, yaitu yang tidak ikut dalam berjihad, lil ajzi, karena adanya kelemahan, kal marda wan nisa wal atfal, seperti orang-orang yang sakit, itu al marda itu kaum wanita dan juga anak-anak. Jadi qala ta'ala fi aibihim. Nah, nanti di ayat berikutnya Allah menyatakan bahwa mereka itu ridho, ya, bi an yakunu ma'al khawalif. Ya, jadi sekali lagi ayat ke-86 surat At-Taubah menjelaskan tentang karakter orang munafik, yaitu enggan mereka untuk berjihad padahal mereka sanggup untuk melakukannya karena fisik mereka sehat dan kekayaan mereka juga banyak. Nah, jadi hati-hati dong, jangan sampai nanti ketika ada muncul seruan jihad di jalan Allah, kira-kira kita akan termasuk orang yang minta izin untuk mundur atau siap untuk maju nih? Masya Allah. Radu bi an yakunu ma'al khawalif. Radu, mereka rela, bi an yakunu, bahwa mereka berada, ma'al khawalifi, bersama orang-orang yang tertinggal,
yaitu tidak ikut berperang. Wa tubi'a ala qulubihim, dan hati mereka telah ditutup oleh Allah. Artinya kebiasaan tertinggal dari amal kebaikan itu sudah menjadi watak mereka, sehingga sudah menjadi tabiat dalam hati mereka, enggan untuk melakukan, padahal kesempatan mereka sangat besar. Fisik mereka kuat, sehat, harta mereka punya. Kalau dia orang beriman, tidak akan dibiarkan kesempatan itu. Kapan lagi itu kesempatan hartanya bisa menjadi jalan ke surga, gitu. Nah, itu kalau orang beriman. Jadi bedanya orang beriman dengan orang munafik, ketika kesempatan berbuat baik itu terbuka. Nah, orang munafik itu banyak mikir. Kenapa? Karena yang mereka pikirkan adalah dunia dan dunia. Takut mati, nanti kalau ikut perang terus mati, harta saya gimana? Tapi kalau orang yang beriman, tidak. Ketika kesempatan berbuat kebaikan itu ada, apapun akan mereka kerahkan untuk bisa melakukan itu. Ya, mereka korbankan untuk kebaikan itu. Radu bi an yakunu ma'al khawalif wa tubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun, maka mereka itu sesungguhnya tidak mengerti Al-Qur'an. Ya, kenapa? Ya, radu bi an yakunu ma'al khawalif ay ma'an nisa. Al khawalif itu adalah jamak dari khalifatun, wanita yang tertinggal. Makanya di tafsirnya mereka ridho, mereka rela bahwa mereka berada bersama kaum wanita. Wadzalika lijabanihim wa hazimatihim an-nafsiyah. Itu semua terjadi karena sifat pengecut mereka. Penakut orang munafik itu. Kenapa menjadi penakut? Karena hubbud dunya, cinta dunia. Orang kalau sudah cinta dunia udah pasti takut mati. Ya. Jadi yang menjadikan orang itu enggan untuk berjihad adalah karena takut mati. Kenapa memangnya? Ya, kalau jiwa yang terikat dengan dunia pasti takut dengan kematian. Tapi kalau jiwa yang tidak terikat dengan dunia, kematian itu, apalagi syahid, itu yang dia harapkan. Ini kesempatan justru buat orang-orang mukmin mah. Banyak sahabat yang berharap mereka mati di medan perang, mati syahid, tapi nggak kesampaian. Berkali-kali ikut perang nggak mati-mati, ya tapi nggak jadi frustasi, karena memang itu mati syahid tidak hanya dapat dicapai dengan maju ke medan perang. Tapi jika kesempatan itu ada, buat orang yang beriman itu adalah kesempatan yang paling baik untuk menunjukkan kebenaran keimanannya. Wa qauluhu ta'ala, dan firman-Nya Allah Ta'ala, wa tubi'a ala qulubihim, dan dikunci atau ditutup rapat hati mereka, ay taba'allahu ala qulubihim, Allah mengunci hati mereka bi athari dzunubihim alladzi ranat ala qulubihim, yakni Allah menutup hati mereka karena sebab pengaruh dosa-dosa yang telah meliputi hatinya. Nah, ini berarti catatan buat kita, hati-hati jangan sampai kita menjadi munafik karena asik dalam dosa, asik dalam maksiat. Jadi ketika orang itu berbuat dosa, tidak bertobat, dosa itu diulang lagi, bahkan ditambah dengan dosa-dosa yang lain, maka hatinya akan tertutup, maka mereka pun sifatnya sama seperti orang-orang munafik. Falidha hum la yafqahuna ma'nal kalam. Oleh karena itu maka mereka tidak memahami makna pembicaraan, yaitu yang ada di dalam perintah tadi. Wa illa lama radu biwasmatil 'ar wa hiya ayyakunu fil buyuti ma'an nisa.
Ya, kalau mereka itu paham makna pembicaraan ayat, nggak mungkin mereka rela membiarkan dirinya menyandang sifat yang memalukan. Apa? Berada di rumah bersama kaum wanita, orang tua, anak-anak. Itu padahal mereka kuat. Masa? Itu ya, nggak ngerti mereka. Artinya apa nih? Artinya apa nih? Sifat munafik nih berarti buat orang munafik, buat mereka nggak peduli omongan orang mau ngomong apa deh. Gitu. Mau dipandang memalukan, mau dipandang pelin-pelan, mau dipandang apa kayak pokoknya saya untung. Nah, ada nggak yang begitu, karakter begitu di masyarakat? Hah? Jadi buat mereka itu nggak peduli orang mau ngomong apa deh, mau dibilangin apa aja nggak peduli, walaupun bahkan itu ya mereka dianggap memalukan. Itu kalau dari sisi pandangan masyarakat, masa harus bersama kaum wanita, buat mereka nggak peduli. Yang penting kan saya bisa mengamankan harta saya gitu. Yang penting saya bisa mengamankan kedudukan saya. Waduh, berarti hakikatnya orang munafik ini udah banyak kan? Ya, itu. Apalagi di urusan politik ya. Masya Allah, itu karakter munafik itu. Ya, orang-orang yang begitu itu. Jadi hati-hati, walaupun mereka bukan orang kafir, tetapi karakternya berarti kan sama dengan orang munafik. Nah, kita nggak boleh begitu. Mukmin itu harus menunjukkan jati dirinya. Wa tilka fadaihuhum idza unzilat suratun ta'muru bil imani wal jihad. Itulah ya keburukan mereka yang dibuka oleh Allah apabila diturunkan satu surat yang memerintahkan untuk beriman dan berjihad. Ya'tuna fi ghairi hayain wala karamah yasta'dzinuna fil baqa'i ma'an nisa. Yaitu mereka datang tanpa malu, ya, tanpa ada rasa malu, meminta izin untuk tetap tinggal bersama kaum wanita. Inilah orang munafik. Ya, lalu orang beriman bagaimana? Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Lakinir rasul, akan tetapi rasul, walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersamanya, jahadu, mereka siap berjihad. Dengan apa? Bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dan jiwa mereka. Yang disebut pertama apa? Harta. Karena perjuangan jihad itu juga butuh modal, ya, butuh kendaraan. Kendaraan perlu duit nggak? Ya perlu. Butuh senjata, senjata perlu duit tidak? Perlu. Makanya peranan orang kaya itu penting, ya. Peranan orang kaya itu penting. Makanya 4 pilar yang akan menopang tetap tegaknya dunia dan agama itu diantaranya adalah orang kaya yang sebut pertama itu, ya. Madamal agniya umma bakhilu bima khubilu. Selama orang kaya tidak pelit dengan apa yang mereka diberi oleh Allah, nggak pelit dengan hartanya. Selama orang kaya tidak pelit dengan hartanya, tapi mereka paham bahwa harta itu hanya titipan Allah yang akan dia gunakan untuk menolong agama Allah, maka agama akan tetap tegak. Tapi kalau orang kaya, mereka lebih cinta dengan harta bendanya, yang mereka pikirkan hanya bagaimana mempertahankan kekayaannya. Jangan diharapkan mereka mau peduli, jangankan jihad, tetangganya kelaparan pun nggak mau mikirin, ya. Insya Allah sih di kita masih banyak orang-orang kaya yang peduli, ya. Insya Allah lah, mudah-mudahan. Kalau suluh ngumpulin uang pun misalnya buat jihad, ya insya Allah siap lah.
Baik, kita kembali ke ayat ya. Nah, jadi orang beriman bersama Rasul, mereka jihad dengan harta, wa anfusihim, dan dengan jiwa mereka. Artinya buat mereka yang tidak memiliki harta, tidak ada alasan. Mereka masih punya tenaga, berangkat jihad. Kalau masih kuat, fisik sehat. Kan yang dianggap tadi lemah itu al-mardo, orang sakit. Kalau sehat, masih kuat. Ya, masih kuat. Ya, tenaga itu manfaatkan untuk memperjuangkan agama Allah. Wa ulaika lahumul khairat, dan mereka itulah yang akan mendapatkan kebaikan. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Tuh, yang beruntung itu bukan hanya yang memiliki kekayaan, tetapi yang kekayaannya digunakan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan, untuk sesuatu yang benar. Tuh, itu yang beruntung. Jangan dikira bahwa yang beruntung itu yang hartanya, simpanannya banyak, tabungannya nggak kehitung. Tetapi orang yang beruntung itu adalah yang memiliki harta dan hartanya digunakan untuk kebaikan. Ya, jadi jangan bangga ya, Pak. Numpuk duit itu cuman kertas doang. Di uang itu bernilai kalau dimanfaatkan. Kalau uang itu hanya ditumpuk, ya, disimpan di kamar, diampar di atas kasur juga, itu cuman kertas doang, ya, nggak ada gunanya. Tapi kalau banyak uang itu digunakan untuk bangun masjid, ya, dimanfaatkan untuk membantu mereka yang membutuhkan. Nah, itu mereka orang-orang yang beruntung itu. Nah, itulah akan mendapatkan kebaikan yang banyak, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalikal fawzul azim, di mana Allah telah menyediakan. Bahasanya a'adda, bukan yu'iddu, bukan pakai fi'il mudhari, tetapi pakai fi'il madi. Telah menyediakan. Menyediakan apa? Jannat, surga. Ya, Allah telah menyediakan untuk mereka surga. Berarti surganya sudah ada atau belum? Sudah. Ya, sudah ada, sudah diciptakan dan tidak akan hancur. Karena di antara makhluk yang diciptakan ada awal dan tidak akan ada akhir adalah surga dan neraka. Kalau yang lain ada awal ada akhir, ya. Tetapi ada makhluk yang diciptakan, ada permulaannya, tapi setelah diciptakan tidak akan hancur, tetap abadi selamanya. Salah satunya surga. Nah, jadi kalau kita hanya mengejar duniawi, rugi, ya, rugi, Pak. Hidup kita berapa tahun di dunia? Ya, kalau mengejar keuntungan dunia mana, makanya yang dikejar oleh orang-orang beriman itu adalah jannah. Ya, a'addallahu lahum jannat tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha dzalikal fawzul azim, itulah keberuntungan atau kemenangan yang besar. Jadi kemenangan besar itu, kesuksesan besar itu, al-fawz, kesuksesan besar itu ukurannya bukan duniawi. Boleh orang dibilang sukses ketika dia mendapatkan gelar, kalau dalam perpolitikan mungkin sampai jabatan tertinggi, jadi presiden, ya, atau dalam urusan harta misalnya sampai dia memiliki banyak harta dibilang sukses, beruntung. Tetapi di akhirat bukan itu keberuntungan. Kenapa? Seberapapun jabatan di dunia pasti akan berakhir, tidak abadi. Ya, jabatan tidak untuk selamanya. Harta kekayaan, berapa lama kekayaan itu? Tidak ada yang abadi. Ya, tidak ada yang abadi. Nah, justru mereka yang beruntung, yang sukses itu kalau nanti di akhirat dia masuk surga, lah itu baru sukses kita. Jadi kalau belum dapat memastikan bahwa nanti saya ini bakal ke surga, udah
jangan seneng dulu deh, jangan bangga dulu lah. Jadi yang penting sekarang mah berusaha semaksimal mungkin gitu, sesuai kemampuan yang kita miliki agar kita bisa sampai ke surga. Dengan apa? Dengan harta, dengan jiwa. Yuk kita manfaatkan harta yang kita miliki untuk mencapai surga. Tenaga yang kita punya gunakan untuk mencapai surga. Ya, waja'al mu'azziruna minal a'rabi liyu'dzana lahum wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Waja'a, dan datang kepada Nabi siapa? Al-mu'azzirun, orang-orang yang mengemukakan uzur atau halangan tidak bisa ikut perang. Minal a'rabi, yaitu dari kalangan orang-orang Arab Baduy. Liyu'dzana lahum, agar mereka diberi izin lahum, bagi mereka. Wa qa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah, itu diberi izin untuk tidak berjihad dan tinggal duduk berdiam diri, yaitu tidak ikut berperang bersama orang-orang yang mendustakan Allah dan Rasulnya. Sayusibul ladzina kafaru minhum adzabun alim. Maka kelak orang-orang yang kafir di antara mereka itu akan ditimpa azab yang pedih. Muazzirun, orang-orang yang meminta uzur, ya, minta izin. Al-mu'azziruna minal a'rab ay min sukkanil badiyah, yaitu dari penduduk perkampungan, pedalaman gitu, seperti Asad, ya, Bani Asad, Bani Ghatafan, Rahtu Amir bin Tufail, ja'u yatlubunal idna min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana mereka itu datang meminta izin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tinggal tidak ikut jihad, bidakwal juhdi wal makhmasah. Dengan alasan apa? Alasan juhud. Juhdun itu adalah kepayahan, sulit mereka untuk menempuh perjalanannya, berat untuk mereka menempuh perjalanan, dan alasan kemiskinan. Makhmasah tuh alasannya kemiskinan. Aduh, jangankan untuk berjihad, kami ngurusin keluarga di rumah aja udah repot gitu. Nah, kalau tadi justru orang-orang kaya tuh karena takut nanti mati dan tidak lagi bisa mengurusi hartanya. Nah, ini alasannya karena miskin. Wa qad yakununa mu'azzirina haqqan wa qad la yakunu kadzalik. Cuma yang mereka ini kadang-kadang memang mereka itu dianggap orang yang punya uzur secara hakiki beneran. Wa qad la yakunu kadzalik, kadang-kadang itu jadi alasan saja tidak mau jihad. Lalu siapa yang sebenarnya? Ya Rasul nggak bisa mengetahui siapa yang pura-pura, siapa yang sebenarnya. Hanya Allah yang Maha tahu. Ya, makanya mereka tadi dikatakan di ayatnya waqa'adal ladzina kadzabullaha wa rasulah. Orang-orang yang berdusta kepada Allah dan Rasulnya telah duduk tidak mau ikut perang. Bila mereka ternyata mengutarakan alasan itu hanya karena takut mati dan tidak mau ikut perang. Kaya bisa jadi alasan tertinggal jihad, miskin juga bisa jadi alasan. Jadi hati-hati. Kaya bisa jadi alasan untuk tidak melakukan kebaikan, miskin juga demikian. Ya persis sama kan, orang kaya merasa punya alasan kenapa nggak datang ke majelis taklim, sibuk. Kenapa nggak mau berjamaah? Bukan nggak mau, saya juga mau, nggak sempat. Kenapa? Oh, banyak urusan. Baru keluar dari rumah udah dibel suruh rapat, kebanyakan hartanya. Nah, jadi kekayaan bisa jadi alasan orang untuk tertinggal dari kebaikan. Miskin juga sama, ya. Miskin juga sama. Tuh makanya berbahagialah kata Nabi orang yang diberikan rezekinya itu kafafan, berkecukupan,
tidak berkelimpahan, tidak terlalu kaya, ya tapi cukup, ya. Yang penting terpenuhi kebutuhan. Wa qad la yakunu kadzalik. Wa qawluhu wa qa'ada alladziina kadzabullaha wa rasulah, dan telah duduk, yaitu tinggal tidak ikut jihad, orang-orang yang dusta kepada Allah dan Rasulnya, fi da'wal imani billahi wa rasulih wa ma hum bimu'minin, yaitu mereka yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya padahal mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Bal hum kafiruna munafiqun, bahkan mereka itu hakikatnya adalah orang kafir, orang-orang munafik. Buktinya ketika ada seruan jihad mereka tidak mau, baik karena alasan kaya ataupun karena alasan miskin, gitu kira-kira, ya. Ya sama aja hukumnya, munafik, munafik dua-duanya. Ketika ada seruan untuk melakukan jihad dan memiliki kemampuan secara fisik tetapi tidak mau ikut bergabung di dalamnya, maka Allah katakan di akhir ayatnya, sayusibul ladzina kafaru minhum, maka nanti akan menimpa orang-orang kafir di antara mereka itu azabun alim, siksa yang pedih di dunia, berupa apa? Mereka juga akan diperangi oleh orang beriman pada akhirnya, orang-orang munafik ini, sehingga mereka akan terbunuh dalam peperangan mungkin. Itu siksa di dunia untuk mereka. Atau wa fil akhirah, mereka juga akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. In matu ala kufrihim, dengan catatan kalau untuk di akhirat bahwa mereka akan dapat azab yang pedih di akhirat jika mereka mati dalam keadaan kekafirannya itu. Artinya kalau tobat, sempat tobat, jadi mukmin yang benar, terus mati, masih ada harapan diampuni dosanya oleh Allah. Coba gimana nggak sayang Allah tuhnya sama hamba-hambanya. Nah, sudah menunjukkan sikap demikian pun itu tetap masih ada harapan kalau mau tobat mah. Nah, itu kira-kira, ya. Jadi apa yang dapat kita ambil pelajarannya dari ayat 86 sampai dengan ayat 90 ini? Yang pertama, bahwa Al-Quran adalah sumber penetapan syariat ilahi yang pertama, dan As-Sunnah adalah sumber penetapan syariat yang kedua. Nah, jadi sumber hukum agama itu ada dua, ya. Yang pokok yaitu Al-Quran dan Sunnah. Tapi bukan berarti selain ini ada ijma, ada qiyas, itu nggak perlu dipakai. Tidak, karena itu juga disepakati oleh para ulama, ya. Tapi yang utama, yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Sumber tasyri', penetapan syariat. Jadi nggak bisa kita menetapkan syariat hanya berdasarkan logika dan pendapat sendiri, harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, disyariatkannya isti'dzan atau meminta izin karena adanya kebutuhan yang mendesak. Ini adab, ya, adab. Khususnya dalam hal ketika adanya seruan jihad, maka orang muslim yang punya uzur, dia meminta izin kepada imam, yaitu pemimpin umat Islam yang disepakati dan diakui oleh seluruh umat Islam. Saat itu Nabi SAW minta izin untuk tidak ikut berjihad. Nah, begitupun demikian, ya, dalam hal apapun, dalam muamalah, ya, jika memang ada kebutuhan yang mendesak, ya, adabnya adalah isti'dzan, minta izin. Misalnya di majelis ilmu di mana kita hadir di situ, nah ternyata ada kebutuhan mendesak, maka adabnya isti'dzan, minta izin. Caranya dengan memberi isyarat, ya. Isyaratnya gimana? Kalau kebelet misalnya, ya, karena ingin buang air kecil, maka pakai isyarat dengan jari telunjuk. Mau satu tuh mau buang air kecil,
Nah, gitu. Ya. Nah, mau kebelet nih pengen buang air besar. 2. Nah, jadi kalau angkat tangan jarinya gitu lagi ngaji tiba-tiba ngangkat tangan 2 jari, berarti kebelet itu. Mau buang air besar. Gitu. Berarti kan agak lama tuh. Nah, kalau minta izinnya mau mandi 3. 3. Kalau izin dan mungkin nggak balik lagi, itu istidzan, adab. Ya. Nah, jadi seperti itu minta izinnya. Kemudian yang ketiga, haram meminta izin untuk meninggalkan jihad dalam keadaan mampu melakukannya. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian yang keempat, haram meninggalkan jihad tanpa adanya izin dari imam, yaitu pemimpin bagi seluruh umat Islam. Saat itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini tidak ada, belum ada ya. Insya Allah nanti di akhir zaman umat Islam akan dipimpin kembali oleh seorang pemimpin, seorang khalifah, ya, Imam Mahdi itu. Kapan? Wallahu a'lam, ya. Ya kalau memang kita masih hidup, kita siap gitu ikut berjuang di bawah kepemimpinannya, ya. Nah, yang kelima, keutamaan jihad di jalan Allah baik dengan harta ataupun jiwa. Bisa dengan harta, bisa dengan jiwa. Dan yang keenam, menjelaskan besarnya pahala dan balasan bagi orang-orang yang beriman dan berjihad. Beriman saja tanpa jihad, bila imannya dibawa mati, itu bisa menjadi modal untuk dia ke surga. Apalagi kalau sampai ikut jihad, apalagi kalau mati syahid, ya. Baik, jadi ada 6 poin, ya, pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Taubah ayat 86 dan sampai dengan ayat 90. Mudah-mudahan bisa kita ingat dan bisa menambah semangat kita untuk berbuat kebaikan. Tadi itu catatannya bahwa keberuntungan yang hakiki itu, kesuksesan yang hakiki itu ukurannya bukan dunia, ya. Siapakah yang beruntung sesungguhnya? Mereka yang masuk surga. Nah, itulah yang kita kejar itu, ya, yang kita kejar. Insyaallah mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana, ya. Jalan yang kita tempuh sudah benar. Inilah jalan menuju surga. Maka jangan tergoda lagi itu dengan jalan-jalan yang lain, ya. Baik, kita tutup dulu, ya, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anqulna bil Qur'anil Karim minasyaqai ila as-sa'adah wa minan nari ila al-jannah wa minasy-syiqwati ila al-hidayah wa minal bid'ati ila as-sunnah wa min anwa'ish syururi kulliha ila anwa'il khairi kulliha ya hayyu ya qayyum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.